Dari kawasan Jatus pada Puri Buleleng di puncak kami bersuara, di pelosok kami didengar seruan kebaikan Citra Skolastika yang sudah membuka jumpa kita di gelaran Siput diskusi bersama Dr. Caput ya, atau Dr. Ketut Putra Sedana SPOG, edisi Sabtu 14 Oktober 2023. Sedangkan tema kita pagi hari ini adalah pentingnya berbuat baik ya. Kalau gitu kita langsung aja sapa. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi Mbak Astri. Dok? Baik dan sehat. Selalu cerah ceria gitu ya Dok ya. Nggak pernah saya lihat galau gitu ya Dok ya. Iya, kali ini temanya pentingnya berbuat baik. Kalau dibilang ya pasti semua akan menjawab ya dong ya. Penting dong, ya namanya berbuat baik harus penting. Tapi ada sesuatu di balik itu. Nah, kali ini keluarga Nuansa Giri kita ajak untuk ngobrol ya, diskusi bersama Dokter Caput untuk lebih tahu banyak seberapa pentingkah berbuat baik itu. Silakan Dok. Iya, terima kasih Mbak Astri dan selamat pagi buat pecinta Radio Nuansa Giri dimanapun berada. Jadi kali ini saya ingin memberikan sebuah informasi untuk kita tahu bersama. Berbuat baik semuanya tahu ya. Jadi dalam hidup kita tidak ada satupun manusia yang lahir memiliki keinginan atau cita-cita menjadi orang yang baik. Orang jahat tidak ada. Tapi kadang tanpa kita sadari, lingkunganlah yang membuat kita berubah. Kesibukan kita misalnya membuat kita menjadi orang yang kurang peka. Karena terlalu sibuk dan banyak tugas yang menumpuk, maka akan membuat kita jadi tidak sabaran, mudah marah, emosi. Karena ambisi kadang membuat kita menjadi individu yang egois, mau menang sendiri, dan lain sebagainya. Dan juga kurang bisa berempati. Banyak sekali lah contoh-contohnya. Semuanya orang berkeinginan baik, tetapi dalam perjalanannya sering tidak sesuai dari harapannya. Dan sebenarnya untuk menjadi baik tidak perlu sesuatu hal yang besar, tapi dari hal yang sangat sederhana, dari hal yang kecil sudah bisa. Misalnya memberikan senyuman di wajah orang lain, itu juga sudah baik. Sederhana kan? Jadi orang baik dengan tidak nyinyir dan tidak menghujat. Jadi orang baik dengan lebih sabar, lebih peka, lebih peduli. Jadi orang baik dengan bersikap ramah, memberikan perhatian, menjadi pendengar yang baik bagi sahabat yang sedang kesulitan, mendahulukan seseorang yang sedang mengantre di belakangmu misalnya, memberi jalan pada kendaraan yang mungkin sedang terburu-buru, dan begitu banyak sekali kesederhanaan yang tentunya itu baik. Sangat banyak yang bisa kita rasakan ketika kita berbuat baik kepada siapa saja. Seperti misalnya hal itu akan memperkuat hubungan sosial di antara manusia. Bahkan dikatakan dengan berbuat baik akan berpengaruh positif terhadap kesehatan kita. Nah ini banyak orang tidak pernah berpikir tentang hal itu. Ada keyakinan di mana kebaikan yang kita lakukan akan kembali ke kita, walaupun melalui cara dan bentuk yang beda. Dalam ilmu pengetahuan, perbuatan baik tersebut sering dinamakan sebagai perilaku altruistik. Studi menunjukkan perilaku altruistik berkorelasi dengan resiko kematian dini yang lebih rendah. Dikatakan 24%, jauh lebih rendah. Lebih jarang mengalami gula, lebih jarang mengalami tekanan darah tinggi, serta peradangan yang berkaitan dengan penyakit jantung yang lebih rendah. Juga lebih jarang dirawat di rumah sakit. Dari salah satu penelitian hasil laboratorium didapatkan kadar kolesterolnya lebih rendah, penanda inflamasi seperti interleukin 6 yang lebih rendah. Kadar penanda inflamasi menjadi prediktor kuat untuk kesehatan kardiovaskulernya, serta berperan penting pada infeksi virus. Juga tampak gen leukosit yang lebih rendah,
Ini dikaitkan dengan peradangan kronis yang berhubungan dengan kondisi seperti rheumatoid arthritis, kanker, penyakit jantung, diabetes, dan lain sebagainya. Dan ketika dilakukan pemeriksaan otak dengan MRI sambil meminta orang itu untuk melakukan perbuatan altruistik, didapat perubahan dalam cara otak bereaksi terhadap rasa sakit, lebih tahan terhadap rasa sakit. Setiap hari adalah kesempatan sebenarnya untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Coba diingat kembali, di dalam hidup kita pasti pernah mendapatkan kebaikan, baik itu dari orang yang dikenal maupun orang yang tidak kita kenal, baik itu bantuan yang diminta maupun yang datang tidak terduga. Lalu apa yang sudah kita lakukan dengan kebaikan itu? Kebaikan itu bukan untuk dibalas, tapi untuk diteruskan kepada orang-orang berikutnya, diteruskan ke siapa saja. Memang semua itu bukan sesuatu yang harus kita lakukan, karena itu bukan kewajiban, tapi itu adalah kesempatan untuk kita melakukan kebaikan. Ini ada cerita dialog antara orang dengan Tuhannya. Orang itu bertanya, "Ya Tuhan, apa sih yang membuat Tuhan senang dari apa yang saya lakukan? Tiap hari saya sudah berdoa, sembahyang, meditasi, bercapa, puasa, dan lain sebagainya. Apakah itu sudah cukup membuat Tuhan senang?" Tuhan menjawab, "Apa yang kamu lakukan semua itu sudah baik, tapi baik hanya untuk diri kamu sendiri. Dan yang membuat aku senang ketika kamu peduli, mau memberi dan membantu sesamamu ketika sesamamu membutuhkan. Perbuatan itulah yang membuat aku senang." Di cerita Mahabharata pun juga dikisahkan saat Krishna melepaskan cakra Sudarsana untuk menghentikan Sisupala karena sudah kelewatan menghina, membuli, memfitnah Krishna. Dan setelah melepaskan cakra tersebut, ternyata telunjuknya Krishna luka. Saat itulah Drupadi langsung merobek baju sarinya untuk menutupi luka telunjuk Krishna. Dan Krishna berkata, "Wahai Drupadi, kamu sudah membantu saat aku membutuhkannya, dan nanti sudah pasti saat engkau membutuhkan, disitulah Tuhan akan membantumu juga." Dan benar, saat Drupadi ingin dipermalukan atau ditelanjangi Kurawa dengan menarik pakaian sarinya, dan saat itu tidak ada satupun yang bisa membantu. Bersamaan dengan itu, Tuhan menunjukkan keajaibannya. Kain sari itu tidak habis-habis ketika ditarik, hingga Kurawa kelelahan dan Drupadi terselamatkan. Tuhan memberikan kita hidup bukan karena kita membutuhkannya, tapi karena ada orang-orang lain yang membutuhkan kita. Ingat ini, Tuhan memberikan kita hidup bukan karena kita membutuhkannya, tapi karena ada orang-orang lain yang membutuhkan kita. Satu hal sederhana yang kita lakukan bisa berarti segalanya bagi dia yang membutuhkan. Sebuah uluran tangan bisa menjadi penyambung kehidupan. Selain itu, kita juga tidak perlu bilang bahwa kita orang baik, karena dari sikapmu saja sudah menunjukkan siapa dirimu. Tindakan itu akan melebihi kata-kata. Ada pepatah yang mengatakan, jika kamu ingin bahagia 1 jam, tidurlah. Jika ingin bahagia sehari, maka pergilah memancing. Jika ingin bahagia sebulan, menikahlah. Jika ingin bahagia setahun, maka juallah warisan. Dan jika ingin bahagia seumur hidup, maka berbuatlah baik. Pepatah itu ada benarnya ketika kita berbuat baik ke orang lain. Sebenarnya kebaikan itu pada akhirnya untuk kita juga. Dan saya sangat percaya meskipun setiap kebaikan yang kita lakukan tidak mengharapkan balasan, tapi ingat, Tuhan akan membalasnya. The more you bless others, the more God will bless you. Ketika kita berbuat baik kepada orang yang membutuhkan, maka Tuhan akan mengirim orang baik kepada kita ketika kita membutuhkan. Yakin dan percayalah dengan hal itu. Jadi,
harus selalu diingat. Hari ini, tahun ini, selain menjadi orang yang hebat yang kita cita-citakan, jangan lupa untuk tetap menjadi orang baik dengan selalu berbuat baik. Karena sejatinya kebaikan kita akan selalu kembali ke kita, dan itu masalah waktu. Maka tetaplah berbuat baik. Terakhir, tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa berbuat baik itu adalah kebutuhan kita, dan jadikanlah sekitar kita, lingkungan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai ladang untuk berbuat baik. Banyak intinya ada niat untuk berbuat baik, lakukan gitu ya dok ya, tanpa harus pamrih, benar kan dok? Betul banget. Baik keluarga Nuansa Giri FM, akhirnya sampai di sini dulu. Kita berdiskusi bersama Dr. Caput ya, Dr. Ketut Putrasudana SPOG untuk edisi Sabtu 14 Oktober 2023 dengan tema pentingnya berbuat baik. Terima kasih dokter. Terima kasih, sama-sama. Selama ini juga sudah baik ya. Iya. Nggak pernah bosan untuk berbuat baik ya dok ya. Oke, baik. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi tentunya seperti biasa dengan tema yang lebih hot lagi. Oke. Baik, terima kasih keluarga Nuansa Giri, dan akhirnya sampai di sini dulu Hasri menemani keluarga Nuansa Giri di Siput Diskusi bersama Dr. Caput ya. Dan kita bakal ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan, dan kita akan lanjut lagi Hasri nemenin keluarga Nuansa Giri di Nuansa Pop sampai di jam 12 siang nanti.